Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Made Wahyundari Kartini, CGP Kabupaten Badung, akan menyampaikan jurnal monolog mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat, seringkali kita dihadapkan pada situasi dilema etika di mana kita diharuskan untuk mengambil suatu keputusan. Kadang-kala kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus membuat suatu keputusan dengan pilihan untuk berkata jujur atau berlaku setia. Dan kadang juga membuat keputusan dengan tetap memegang teguh pada suatu peraturan ataukah membuat pengecualian dengan didasarkan pada rasa kasihan. Tentu sangat sulit membuat suatu keputusan yang didasarkan pada dua hal yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Lalu keputusan yang bagaimana yang akan kita ambil? Dalam situasi dilema etika adalah merupakan tantangan dalam menentukan suatu pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan kreatif di antara dua opsi keputusan yang benar namun saling bertentangan. Keputusan yang tepat dalam lingkungan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan arah serta tujuan dari institusi pendidikan tersebut yang tentu saja akan berdampak pada mutu pendidikan bagi setiap murid. Sebagai seorang guru penggerak, tentu saja saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini, baik itu di sekolah maupun di lingkungan asal saya. Karena Albert Einstein pernah berkata bahwa janganlah berjuang untuk menjadi orang yang sukses, namun berjuanglah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga dalam mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya miliki, ada beberapa hal yang akan saya lakukan, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para pemangku kebijakan untuk dapat berbagi pengetahuan mengenai cara pengambilan keputusan yang tepat dan efektif bagi segenap warga sekolah. Kegiatan berbagi dapat dilakukan melalui komunitas praktisi yang ada di sekolah, baik itu melalui tatap muka ataupun berbagi sumber-sumber belajar yang berisikan tentang praktek-praktek baik mengenai langkah-langkah yang dapat diambil dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, baik itu melalui blog, YouTube, ataupun media sosial lainnya yang mudah untuk diakses. Di dalam lingkungan asal saya akan membagi pengetahuan saya melalui obrolan-obrolan ringan ataupun bincang-bincang dengan menggunakan teknik coaching atau mentoring mengenai langkah-langkah yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Sebagai seorang guru penggerak yang nantinya merupakan pemimpin dalam proses pembelajaran, tentu saja akan selalu dihadapkan pada situasi yang memerlukan suatu tindakan pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dan berkeadilan kadangkala merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan, sehingga diperlukan suatu pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang mendasari serta langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut. Apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran? Yang akan saya lakukan pertama adalah menentukan apakah situasi yang saya hadapi merupakan suatu dilema etika ataukah merupakan suatu bujukan moral. Setelah mengetahui bahwa situasi yang saya hadapi merupakan suatu situasi dilema etika, saya akan menentukan paradigma apa yang terjadi pada situasi tersebut, sesuai dengan 4 paradigma yang ada. Dan kemudian dilanjutkan dengan menentukan prinsip-prinsip yang bisa dipergunakan dalam mengambil suatu keputusan. Sebelum mengambil suatu keputusan, saya akan melakukan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, sehingga keputusan yang saya ambil adalah merupakan keputusan yang tepat, bertanggung jawab, berkeadilan, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, saya akan segera menerapkan langkah-langkah tersebut. Begitu saya mendapatkan pengetahuan tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran ini. Dengan kata lain, langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut akan selalu saya laksanakan di setiap situasi dilema etika yang saya hadapi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan daerah asal saya. Dan siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran?
serta siapa yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan langkah-langkah yang saya ambil telah tepat atau efektif. Sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, tentu saja dalam setiap pengambilan keputusan, saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan setiap stakeholder serta pemangku kepentingan yang ada di sekolah dan juga yang ada di luar sekolah. Sehingga saya semakin yakin bahwa keputusan yang saya ambil adalah tepat dan efektif. Dan yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut adalah segenap komunitas yang ada di sekolah. Demikian penyampaian saya mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.